Kalau Stefanus orang tua udah tahu mau masuk Islam? Orang tua jadi posisi itu kan sekarang lagi masa kritis ya. Jadi hubungan keluarga itu lagi ancur-ancurnya. Suami istri, maksudnya ya, papa mama? Papa mama. Oke, terus? Lagi di masa mana mama mau cerai, tapi papa ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, nggak bisa. Mau bilang iya juga nggak bisa, mau bilang enggak juga nggak bisa gitu. Jadi saya udah cerita sedikit gitu mengenai mau masuk Islam. Gitu. Ke mama? Ke papa. Papa. Kalau mama itu dia tipe orang cuek, kayak lu mau apa cerah lu. Kalau papa itu lebih ke orangnya religius. Kan Kristen dia. Stefanus ini Protestan atau Katolik? Protestan. Iya, jadi kalau cerita lebih ke ayah gitu, karena emang mama dari dulu emang juga tertutup sih orangnya. Tapi masih tinggal serumah? Enggak, saya ngekos. Enggak, maksudnya tapi papa sama mama? Enggak, udah pisah. Oh, udah pisah. Udah pisah dari 4 atau 5 tahun yang lalu sih. Gitu. Terus reaksi papanya gimana? Kayak sebenarnya masih menolak ya, masih kayak menahan juga, kayak apa sih harus pindah agama gitu. Tapi nggak tegas-tegas melarang kan? Enggak, sebenarnya kan hidup itu ada pilihan. Dia selalu menekankan hidup itu ada pilihan. Ya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Seperti itu. Itu yang selalu ditekankan. Jadi ya apapun yang diambil, jalan yang kamu ambil, konsekuensinya kamu yang tanggung sendiri ke depannya. Ya akan hidup saya. Ya berarti apapun yang terjadi ke depannya ya saya yang tanggung sendiri. Seperti itu. Itu yang ditekankan orang tua. Udah siap, Rik? Udah rekam. Ayolah kalau gitu langsung syahadat aja. Syahadat di sini dah. Farah jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita gali lagi ya. Nggak ada Faris ya. Ngobrol aja gitu. Karena ada juga orang nonton video orang ngobrol begini, alhamdulillah jadi berani. Iya, yang tadinya nggak berani jadi berani. Maksudnya berani ngambil keputusan, berani bagaimana ngadepin orang tua. Kadang-kadang orang mau ngambil keputusan masuk Islam, tapi karena orang tua mereka jadi banyak yang DM saya, ada yang perempuan, ada yang laki, sudah yakin dengan Islam, tapi belum berani syahadat karena orang tua. Ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah. Tuh. Saya cuma bilang gini, kalau kamu udah yakin dengan Islam, kamu syahadat sendiri aja. Di kamar nggak apa-apa, saya bilang. Nggak ada yang harus menyaksikan. Kamu bersyahadat sendiri dan kamu berusaha belajar Islam, kamu jalanin sholatnya secara sembunyi-sembunyi dulu, nggak apa-apa. Jangan sampai kamu nanti mati belum syahadat, belum sholat, sayang gitu loh. Mendingan kita tetap syahadat, tidak perlu ada saksi. Nah, kalau nanti butuh bantuan apa, baru ngomong saya. Misalnya mau urus surat apa butuh sertifikat, saya kirim. Yang penting saya dapat video kamu syahadat udah cukup. Ada yang begitu. Bahkan ada yang dari Kudus datang ke sini, para perempuan baru lulus kuliah kalau nggak salah, datang ke sini cuman mau syahadat, habis itu mau pulang lagi. Saya bilang gini, kamu kalau mau syahadat ngapain jauh-jauh dari Kudus ke sini ya? Kan emang di sana nggak ada masjid, kan ada masjid besar-besar di sana kan. Kok kota Kudus itu kota kecil katanya. Saya mau syahadat di masjid mana aja, orang tua saya pasti tahu. Menghindari orang tua. Jadi jauh-jauh ke sini naik kereta, cuman mau syahadat, habis itu pulang lagi. Terus pas dia lagi syahadat nih, ada teman kantor saya, pas datang ke sini lagi bawa istrinya orang Kudus, kenal sama situ anak. Kamu anaknya si ini ya? Iya bener, waduh, katanya. Tolong ya, katanya jangan kasih tahu orang tua saya gitu. Pas banget. Sampai begitu. Ya teman saya mah iya pokoknya tenang aja lah gitu, kita pasti bantu. Nah, istrinya teman saya itu juga udah mualaf, udah masuk Islam di sini. Ada juga laki-laki seumuran Stefanus, naik pesawat terbang dari Pematang Siantar, Sumatera Utara.
naik pesawat terbang, turun di Cengkareng, dari Cengkareng naik bus ke sini 3 jam katanya. Muter-muter katanya. Sampai di sini nunggu saya 2 jam. Setelah ketemu, ngobrol, syahadat, setengah jam langsung syahadat. Habis dari sini, pulang lagi ke Cengkareng, langsung pulang ke Pantang Siantar. Sama persis sama cewek itu, Kudus. Saya bilang, ngapain Jojo kesini dari sana? Cuma syahadat doang. Kok sama, kok Pematang Siantar kota kecil, saya nggak berani syahadat di sono. Pasti orang tua saya tahu. Nah itu. Ternyata orang tua sih. Orang tua. Iya. Orang tua masih apa ya? Masih bilang ada agama orang tua gitu kan. Ya, betul. Ya kan? Ikut orang tua. Dah. Sini, apa namanya? Stefanus duduk sini. Oh iya. Titip tas. Taruh situ aja nggak apa-apa. Di mana? Para mau duduk sini boleh. Nih duduk sini, kursi sini. Saya senang. Belakangan ini banyak yang masuk Islam tuh dari anak-anak muda. Wah, senang. Karena ya maksudnya gimana ya? Zaman informasi ya sekarang kan udah banyak ya, istilahnya mudah lah dapat informasi lah. Jadi kaum apa Gen Z juga banyak masuk Islam. Milenial juga masuk Islam. Farah nanti harus daftar untuk belajar Iqra ya. Kita kirim gurunya ke rumah. Jangan sampai nggak lulus aja kata kisasinya. 2 kali. 12 kali pertemuan langsung bisa ngaji mah, aduh kok berat kok. 12 kali. Kita kan 2 kali seminggu. Berarti kan sebulan 8 kali. Iya kan? Oh, enggak, maksudnya saya yang kemarin itu. Oh, yang kemarin. 12 kali pertemuan langsung harus 12 ya. Sebenarnya 12. Nggak ada metode sekarang yang baru untuk orang-orang yang tidak pernah melihat huruf Arab. Oke. Untuk orang-orang yang tidak pernah lihat atau tahu huruf Arab, itu dengan metode baru itu belajar kira-kira 2 jam tuh bisa baca Quran. Bisa, walaupun terbata-bata ya. Nah, tapi bisa baca Quran. Tapi itu metodenya, saya kemarin lagi minta sama siapa ya? Cinta Quran Foundation kalau salah. Nantilah kita juga mau minta sistemnya. Untuk orang-orang yang belum pernah tahu bahasa apa huruf hijaiyah itu. Ini siapa namanya Mbak? Vidya. Udah bisa baca Quran kan? Ajarin nanti ya. Jadi nanti Farah sama Stefanus tentuin hari apa dalam seminggu 2 kali. 2 kali. 2 kali dalam seminggu ya. 90 menit sekali datang gurunya. Jadi kita kirim guru privat nanti ke rumah. Oke. Ya. Dari 0 aja, mendingan Farah mending mulai dari 0 aja. Kita kasih jatah 3 bulan. 3 bulan nanti kita evaluasi. Kalau pinter, bagus, kita terusin. Udah Stefanus, Immanuel lagi. Namanya sudah Mantap namanya ya. Ini cuma kurang Yesus Kristusnya aja di sini. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah pada siang hari ini di hadapan saya sekarang ada seorang pemuda bernama Stefanus Immanuel ya. Bawa KTP-nya. Oh, Pinjam KTP-nya. Stefanus Immanuel, oke. KTP-nya KTP DKI Jakarta ya. di Jakarta. Agama sebelumnya Kristen, betul ya? Nggak usah ngeliat KTP juga, ngeliat mukanya udah tahu. Iya. Alhamdulillah, Stefanus datang ke studio Geraha Mu'alaf Jakarta menyatakan ingin memeluk agama Islam. Betul ya? Ada beberapa pertanyaan nanti sebelum kita melakukan prosesi syahadat. Yang pertama, apakah Stefanus ini mau masuk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Kedua, orang tua kan masih ada tadi ya, Iya. kita setelah cerita. Orang tua nanti kalau misalnya menentang, melarang dan segala macam,
Stefanus nanti berhak menjawab atau membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Iya. Ya, tidak boleh meninggikan suara kepada orang tua dengan keras atau bagaimana ya. Oke, Pak. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat yang harus dilakukan ya. Setelah bersahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Yang jika mampu cuman hajinya doang ya. Oke. Bukan sholat dan puasanya ya. Itu kewajiban. Kalau sholat, zakat, puasa wajib. Oke. Baik, apakah Stefanus berjanji untuk melakukan syariat tersebut? Alhamdulillah. Baik, karena apa namanya, ini sertifikatnya sudah disiapkan. Nanti Stefanus tinggal baca ya. Yang dibaca dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai di sini surat Al-Imran. Kemudian dengan ini saya nama ya. Setelah nama langsung ke sini aja agama sebelumnya ya. Yang ini nggak usah dibacain. Habis itu langsung agama sebelumnya Kristen, kemudian ini sampai di 2 kalimat syahadat. Ya, sampai sini baru kita saya tuntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Udah pernah sebelumnya ya. Sudah pernah. Sudah tahu artinya? Sedikit. Oke, nanti kita apa namanya? Gini, jadi kalau dalam bahasa Arabnya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya itu. Oke. Tapi dengan 2 kalimat itu, apakah Stefanus sudah menerima dalam hati? Ya, sudah ikhlas ya, berikrar gitu? Ya. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Tolong dibacain mulai dari sini ya. Oke, baik. Silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama dalam kurung yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya Stefanus Immanuel, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kita berjabat tangan. Ya, Stefanus ikuti apa yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, selamat ya buat Stefanus. Alhamdulillah sekarang sudah sah menjadi muslim. Oke. Saya izin peluk dulu saudara iman saya yang baru. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Alhamdulillah. Sebentar, saya ingin memberitahukan beberapa hal, tapi sebelumnya silakan ditandatangani dulu di atas materai, kemudian ditulis namanya di sini. Nanti setelah dibawa pulang, mau laminating boleh, tapi sebelumnya ditempel dulu fotonya. Fotonya foto Stefanus ya, jangan foto. Silakan. Itu tanda tangan susah itu ditiru itu. Berapa kali naik turunnya nggak bisa kehitung ya. Nama pelengkap atau nama? Boleh, Immanuel boleh tuh. Di bawahnya ya? Ya boleh. Kelahiran tahun berapa sih ini? 95. Masih muda bener ya. Oke, ini nanti setelah ditempel foto, di laminating dan segera mengurus ke kelurahan ya, Dukcapil. Dukcapil. Untuk mengganti keterangan agama di sini. Oke. Segera ya. Ya. Ini udah dikirim ke Suci belum KTP-nya? KTP-nya yang saya kirim kayaknya belum. Saya langgan di foto. Saya foto ya. Ya, di foto. Baik, ini saya kembalikan.
Sebelumnya saya ingin menginformasikan begini. Di dalam Islam, kita memahaminya, setiap orang yang lahir itu sebenarnya fitrah. Termasuk Stefanus. Fitrah artinya tuh Muslim. Muslim artinya tuh apa? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Artinya itu Muslim ya. Jadi kalau Islam itu adalah arti berserah diri, Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Nah, jadi kalau Islam ajarannya, Muslim adalah orangnya. Oke. Nah, ketika orang yang lahir itu nanti besar, dia mungkin menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, itu karena orang tuanya. Ya. Nah, tapi ketika orang itu nanti mengenal Islam, sampai dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Kembali ke fitrah. Nah, fitrah itu sifat asalnya, gitulah, ya. Dan juga di dalam Islam kita memahami setiap orang yang akhirnya dia memeluk Islam, ya, yang dari luar Islam terus dia memeluk Islam, dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah dihapuskan. Ya, tetapi kebaikannya yang pernah dilakukan dari akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren nggak tuh? Ya, Luar biasa. luar biasa. Alhamdulillah, ini adalah kabar baik buat kita semua yang ingin menerima Islam. Ya, Islam berserah diri, Muslim kita sebagai Muslim. Jadi kerjaan kita, ibadah kita, hidup kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Nanti belajar pelan-pelan ya. Nanti belajar step by step. Iya. Saya kasih buku di sini sudah disiapkan. Nah, alhamdulillah. Yang pertama Quran nih. Quran kita siapkan, kita berikan pada Stefanus nanti untuk belajar, untuk dibaca. Tapi sebelumnya kalau belum bisa baca, belajar pakai buku ini, Iqra. Nah, ya ini buku Iqra. Oke. Nanti buku ini yang dipakai untuk Stefanus belajar di rumah dengan guru yang kita kirim ke rumah. Oke. Ya, ini buku Iqra-nya. Ini juga dikasih buku panduan sholat lengkap dari mulai niat, wudhu dan segala macam sampai bisa sholat sendiri. Oke, nanti belajarnya step by step. Oke, baik. Mulai hari ini sudah mulai dibaca. Ya. Oke, baik. Jadi karena sudah bersahadat, jadi sebenarnya Stefanus sudah terbebani dengan syariat Islam. Oke, tetapi bukan berarti saya kasih buku hari ini baca besok bisa jadi imam di masjid, bukan. Belajar pelan-pelan gitu ya. Kalau misalnya belum bisa sholat sendiri, yang penting kalau cowok sholatnya di masjid. Oke. Kalau belum bisa, belum hafal bacaannya, ikutin aja gerakan imam. Kita ikutin gerakan, setiap gerakan kita bacanya cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu cukup ya. Tapi belajar. Jangan berhari-hari berminggu-minggu tetap subhanallah terus gitu. Ya. Ini dipelajarin. Di sini juga ada. Nah ini untuk latihan, untuk nyontek. Ini kita kasih contekan nih. Sajadah ada bacaan sholatnya. Ya, jadi nanti setelah baca buku itu, prakteknya pakai sajadah sambil berdiri, bisa sambil baca. Ya, sehari 5 kali, masa ya seminggu nggak bisa. Gitu. Ya. Kalau dulu di sekolah nyontek, sekarang kita boleh nyontek juga. Ini juga ada sarung. Nah, ini buat modal sunat nanti ya, habis sunat ya. Sarung ini sarung pemberian dari BHS Tex ya, sarung atlas, sarung merah putih. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang memberikan ini dibalas dengan segala kebaikannya. Nah, ini saya taruh sini. Ini pakai amplop. Ini ini segera diurus ya, untuk KTP-nya ya. Dan jangan dibawa ke Pegadaian, nggak laku. Baik, ini tolong diterima. Ya. Oh ya, sudah sunat belum? Belum. Nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Gitu? Iya, gratis, nggak usah bayar. Tenang aja. Nanti tinggal tentukan jadwalnya ke Suci. Ke Mbak Suci. Mbak Suci, saya mau sunat tanggal sekian. Alamatnya di sini. Nanti juru sunat yang datang. Tenang aja.
sekaligus dikasih obatnya. Oke. Ya, jadi bukan habis sunat nanti beli obat sendiri, enggak. Oke. Langsung dikasih obat. Itu udah paket gitu. Oke, baik. Ya. Siap. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ya? Alhamdulillah. Belajar pokoknya step by step. Ya. Setiap orang yang baru masuk Islam juga Allah Maha Tahu lah. Manusia punya keterbatasan. Jadi belajarnya step by step. Iya. Ada yang namanya seperti yang disebut dengan grace period lah. Ya. Betul. Ayo belajar dulu nih. Nah, jadi ya walau-walam dianggap atau diperhitungkan atau tidak itu hanya Allah yang Maha Tahu. Oke. Ya, tapi yang penting kita tetap harus belajar. Tetap harus. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Oh iya, untuk sholat Jumat itu sudah wajib. Sudah wajib. Sudah wajib. Laki-laki wajib sholat Jumat. Wajib. Nah, Nah, kalau misalkan belum hafal, belum tahu nih apa-apa aja yang harus dilakukan ketika sholat Jumat gitu. Itu apakah ngikutin aja. imamnya? Ngikutin aja. Jadi usahakan sholat Jumat itu datang ke masjid sebelum azan. Oke. Sebelum azan zuhur ya. Zuhur, ya. Nanti ada masjid yang azannya 2 kali atau gimana, tapi sebelum azan pertama kita usahakan sudah datang. Ya. Ya udah tinggal duduk, ya tinggal duduk, dengerin aja apa yang khotib ya bicarakan sampai nanti ada sholat 2 rakaat. Ikutin aja gerakan orang-orang. Oke. Dan adabnya jangan pakai kaos yang di belakangnya ada tulisan. Oh ya enggak. Saya Ya. biasa kemeja. Ya, atau kemeja. Kemeja. Pokoknya kalau ke masjid, kalau laki-laki ke masjid, usahakan pakai pakaian yang paling baik. Sopan. Ya, tidak ada tulisan di belakangnya. Jangan nanti kalau ada tulisan apa Metallica, orang sholat baca di Metallica, jadi nggak khusyuk gitu. Iya, iya. Ya, terus usahakan pakai pakaian, jangan sampai kalau kita lagi sujud Kangkat. keangkat. Nah, jangan ngeliatin aurat gitu ke orang lain, nanti orang jadi ya. Oke. Wudhu, nanti belajar wudhu kan? Iya. Pokoknya sebelum ke masjid atau wudhu di masjid boleh. Oke. Ya. Biasa makan babi? Dulu? Enggak? Udah enggak. Oh, udah enggak? Udah Kenapa? hampir 2-3 tahun. Oh, udah 2-3 tahun nggak makan babi. Udah. Di Islam, babi haram. Tahu ya? Jangan nanti nyari-nyari lagi gitu. Ada satu babi di mana udah enggak. Oke, alhamdulillah. Pokoknya belajar Islam pelan-pelan, tapi rutin. Kuncinya kita bisa itu karena kita terbiasa. Ya, terbiasa berarti kan kita harus mengulang-ulang. Apapun itu, sholat diulang-ulang. Kalau wudhu diulang-ulang pasti kita tahu. Nanti kalau baca Iqra juga, kalau diulang-ulang juga cepat bisa. Intinya kan begitu. Iya. Apapun kalau kita mau bisa, kita harus terbiasa. Iya, betul sih. Contohnya saya kemarin diajarin Al-Fatihah. Itu Udah bisa? Al-Fatihah, alhamdulillah udah hafal. Udah hafal? Keren. Belum syahadat udah hafal Al-Fatihah, gimana ceritanya nih? Waduh. Mau dites dong? Mau dites? Boleh? Bacaan Al-Fatihah? Boleh. Boleh, coba silakan. Nah, sebelum baca sebuah surat di dalam Quran, sebelum Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya kita ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sorry. A'udzubillah Himinas syaiton syaitan. hirojim. Minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Oke. Gitu. Coba, pengen dengerin Al-Fatihahnya? Masih apa nggak? Masih dong. Boleh dong, silakan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bacaannya nanti diperbaiki ya sama guru yang kita kirim. Oke. Oh, dasarnya udah bagus. Istilahnya udah hafal, nanti diperbaikin bacaannya aja. Oke. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Senang banget gua kalau orang sadar udah tahu Al-Fatihah. Keren banget. Pelajari dulu. Ya, jadi setiap sholat, di setiap rakaat sholat, itu yang wajib Al-Fatihah. Oke. Ya, yang wajib. Setiap rakaat. Rakaat pertama dan rakaat kedua, selain Al-Fatihah juga nanti ada surat yang selain Al-Fatihah yang dibacakan. Boleh surat pendek, boleh surat panjang. Tapi nanti insya Allah kalau sudah bisa mengimami orang, baca suratnya jangan
Al-Baqarah gitu 1 sampai 286 gitu. Ya, nanti pokoknya bacalah, belajarlah. Iya. Dalam Islam itu indah. Islam adalah agama yang teratur. Oke? Oke. Cukup? Ada mau tanya lagi? Udah, cukup. Udah ya, cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Alhamdulillah pada hari ini kita melihat seorang pemuda bernama Stefanus Immanuel sudah sah ya menjadi seorang muslim. Oh ya, namanya nggak perlu ganti, nggak mau ganti. Boleh sih kalau mau diganti. Boleh, nanti hubungin Suci. Ya, Nanti hubungin Suci, nanti apa namanya ditambahin di sertifikatnya. Ya, Oke. Nanti pilih-pilih dulu. Kalau nama kita tidak mengandung kesyirikan, nama yang lama, Ya. tidak perlu ganti. Tapi kalau ingin ganti pun nggak ada yang larang. Oke. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi perhatiannya para pemirsa. Alhamdulillah kita sudah melihat Stefanus sudah menjadi muslim pada hari ini. Mohon doanya supaya kita semua istiqomah. Tapi juga Stefanus jangan lupa, saya juga mohon didoain. Oh iya. Ya, nanti kalau pulang jangan lupa doain saya, doain Erik, doain yang ada di sini semua. Ya, pasti. Doain juga yang nonton. Ya, pasti. Karena doanya Stefanus ini doa yang insya Allah makbul nih, artinya dijabah nih. Karena doa orang yang belum punya dosa. Karena kan dosanya tadi 0. Oh iya, sampai dihapuskan semua. Ya, jadi seperti bayi yang lahir tidak ada dosa. Jadi kita isi kehidupan kita mulai hari ini dengan segala perbuatan amalan baik. Oke. Gitu ya. Ya. Oh ya, jangan lupa juga kita semua sama-sama berdoa. Semoga mudah-mudahan kita semua ini dijadikan golongan manusia ya yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan juga kita semuanya berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya. Tidak lupa juga kita semuanya berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api dan azab neraka. Ya. Terakhir kita juga minta semuanya kita nih supaya kita istiqomah dan husnul khotimah. Oke. Tahu husnul khotimah? Pernah dengar cuman Artinya kita jangan sampai kita mati tapi tidak menjadi muslim. oh, Ya. Jadi usahakan kita berusaha supaya kita mati dalam keadaan muslim gitu. Mati dalam keadaan yang baik gitu. Husnul khotimah. Ya. oke. Baik, kalau begitu, alhamdulillah untuk para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya sekali lagi ya. Tinggal tunggu tanggalnya sunat. Ya.